Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam tergantung kapan dan di mana Anda menyaksikan. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki lembaga penegak hukumnya untuk menjamin kedamaian serta keadilan bagi seluruh rakyatnya. Nah, adapun lembaga penegak hukum di Indonesia antara lain yaitu pertama, Kepolisian Republik Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan Polri, yang kedua ada Kejaksaan Republik Indonesia, yang ketiga ada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, lalu yang terakhir ada pengacara dalam penegak hukum. Sebagai pelajar Indonesia, agaknya agak kurang tepat apabila kita tidak mengetahui peran dari lembaga penegak hukum tersebut. Maka dari itu bersama saya, Amalia Eka Putri dari kelas 12 akuntansi 2, bersama-sama kita akan membahas secara singkat peran-peran dari lembaga penegak hukum untuk menjamin keadilan dan juga kedamaian. Yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disingkat dengan KKR. Selanjutnya, kemudian yang ketiga adalah hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, yang tugasnya adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang. Wibawa hukum dan hakim akan pudar apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara dan cenderung bersifat tidak adil. Oleh karena itu, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan sebuah perkara. Yang keempat adalah advokat atau yang biasa kita kenal dengan pengacara. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha pemberdayaan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Itulah tadi penjelasan tentang peran-peran lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Untuk itu, kami dari 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 2 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan mempersembahkan sebuah karya berupa film pendek yang berjudul Perundungan Maya. Selamat menyaksikan. jelaskan tadi tentang peran lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia, Ibu ingin mengajukan satu pertanyaan buat kalian. Siapa yang bisa menyebutkan
dari kepolisian? Saya, Bu, Ya, silakan. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Oke, betul sekali. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas semangatnya dalam belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Caper banget deh jadi orang. Ih, cari muka banget. Ini kita buat aja guys, daripada di sini ada si Caper. Lo ngomong apa aja, aku buru-buru. Lo nyari ribut ya sama kita-kita? Wah, ada masalah apa sama kita? Apa diem? Lo takut? Ingat, lo masih ada urusan sama kita. Maya, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Maaf ya, aku tadi gak bisa bantuin kamu. Soalnya aku juga takut. Iya. Udah kesel nih, lo berdua jaga pintu, lo ikut gue. Oke. Jagain yang bener ya, jangan sampai ada yang masuk. Anak saya kenapa ya, Dok? Mari duduk dulu, Bu, akan saya jelaskan. Anak saya kenapa, Dok? Saya dapat kabar dari sekolah kalau anak saya masuk ke rumah sakit. Benar, Ibu. Anak Ibu saat kesini tadi sudah dalam keadaan yang pingsan dan setelah diperiksa ternyata mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Dan setelah kami periksa lebih lanjut, ternyata terdapat kandungan obat pencair yang dosisnya tinggi sehingga menyebabkan anak ibu diare dan mengalami kekurangan cairan. Luka lebam, Dok? Itu maksudnya gimana? Benar, Ibu. Luka lebam itu sepertinya terjadi karena benda tumpul. Bisa terjadi karena kecelakaan atau menurut kecurigaan saya sepertinya anak ibu mengalami perundungan.
Itu artinya anak saya mengalami pembulian di sekolahnya. Benar, menurut kecurigaan saya, sepertinya anak ibu mengalami pembulian atau perundungan. Jika ibu ingin mengetahui lebih lanjut, ibu bisa melakukan visum, dan jika terbukti itu terjadi karena pemukulan atau perundungan, ibu bisa melaporkannya ke pihak yang berwajib. Baik dokter, saya minta tolong kepada dokter untuk memeriksa masalah visum itu. Saya akan melaporkannya nanti. Baik ibu, akan kami proses. Terima kasih ya. Permisi Pak. Silakan duduk. Saya kesini ingin melaporkan tindak perundungan yang dari anak saya di sekolah, Pak. Ini surat. Baiklah, laporan yang akan kami terima. Silakan isi data pelaporan. Untuk kabar selanjutnya akan kami hubungi Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Hari ini kita akan melakukan penyelidikan atas kasus perundungan terhadap siswi yang diduga dilakukan oleh teman korban sendiri. Jika tersangka adalah seorang pelajar, maka ada kemungkinan sekarang para tersangka sedang berada di sekolah, Bu. Apakah ada yang bisa kami bantu? Siapkan apa yang perlu disiapkan untuk penyelidikan. Baiklah, kami akan menyiapkan semua yang diperlukan. Baik, kalau begitu kita akan melakukan penyelidikan ini. Iya, silakan masuk. Silakan duduk dulu Ibu. Kalau saya boleh tahu, ada keperluan apa ya Ibu sampai harus datang kemari? Jadi begini, ada salah satu siswi yang diduga mengalami perundungan yang dilakukan oleh teman sendiri. Perundungan? Di sekolah ini Bu? Iya benar Bu, siswa bernama Maya ditemukan pingsan di toilet oleh temannya hingga masuk rumah sakit. Maka dari itu, saya meminta izin untuk melakukan penyelidikan dan olah TKP. Apa diperbolehkan Bu? Saya perbolehkan Ibu untuk melakukan penyidikan dan olah TKP. Baik Bu, terima kasih. Mari saya antarkan Bu. Selamat siang semuanya. Siang. Kami di sini ingin menyelidiki tentang kasus perundungan yang melibatkan murid bernama Maya. Bagi para siswa atau siswi yang melihat Maya itu agar dapat melaporkannya ke ruang guru. Kami akan menunggu kalian di sana dan kami akan merahasiakan identitas kalian. Sekian dari kami. Terima kasih. Tunggu. Kalian yakin mau ngasih keterangan? Yakin lah, emang kenapa? Takutnya nanti malah kita yang kena. Udah agak apa bakalan aman kok. Yuk. Bilang aja. Iya Dek, ada apa Dek datang ke sini? Apakah ada yang ingin memberikan keterangan tentang kasus Maya? Iya Pak. Kalau boleh tahu, ada hubungan apa Dek dengan Maya? Sebenarnya saya teman dekatnya Maya. Kalau begitu, apa ada yang mengetahui yang terjadi dengan Maya? Yang saya ketahui teman saya sering dibully oleh Maudi, Maisha, Ayu, dan Desi. Mereka memaki dan merendahkan teman saya hingga kekerasan fisik pernah dilakukan kepada teman saya. Baik, Pak. Terima kasih atas keterangan. Saya pernah melihat Maya di
disundung oleh beberapa teman di kelas saya. Kalau boleh tahu, orangnya siapa-siapa aja? Ayu, Maudi, Desi, sama Laisa. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Dek? Jadi gini, Silakan ambil kursi dulu, Dek. Apakah adik sekalian ini ingin memberikan keterangan tentang kasus perundungan yang terjadi di sekolah ini? ya Pak, kami teman sekelas korban. Apakah kalian pernah melihat Maya dirundung? Pernah Pak, bahkan kami juga punya buktinya. Ini Pak. Saya ada juga nih Pak, buktinya. Jadi begini Bu, kami sudah mendapatkan barang bukti dan ini daftar nama para terduga pelaku perundungan. Bolehkah kami minta tolong untuk dipanggilkan? Baik, akan saya panggilkan. Apakah benar kalian atas nama saudari Desi dan Maudi? Jadi setelah kami melakukan penyelidikan, menurut keterangan para saksi, nama kalian termasuk dalam terduga pelaku perundungan. What? Perundungan? Perundungan apa ya? Apakah benar kalian melakukan pembelian itu? Nggak ada. Tapi nama kalian ada dalam situ. Bukan kami. Kami nggak tahu apa-apa ya. Sebaiknya kalian segera mengaku, karena kami sudah memiliki bukti yang cukup kuat untuk menangkap kalian. Enggak ada. Itu pasti bukan kami sih. Kami nggak ada ngelakuin apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari ini, Rabu, 23 November 2022, Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perhubungan pada tingkat pertama dengan acara biasa dengan nomor 200 PIT 2022 PNMTP dengan terdakwa Maisha Nur Afifah, tersangka Maudi Muaina, Desi Alia, Mas Ayu Atika akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang hari ini, Rabu 23 November 2022, Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perundungan pada tingkat pertama dengan acara biasa dengan nomor 200 PIT B 2022 PNMTP dengan terdakwa Maisha Nur Afifah. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pengunjung sidang, harap tertib dan tenang dalam mengikuti perjalanannya sidang hari ini, dan bagi yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap untuk sidang hari ini? Siap, Ketua Majelis. Saya perintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Kepada petugas dipersilakan untuk membawa terdakwa ke dalam ruang sidang. Kepada penasihat hukum terdakwa, silakan maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacaranya, dan kepada penuntut umum
Pengadilan Negeri Martapura untuk keadilan surat dakwaan dengan nomor register perkara 32 MTP 11 2022 PN. Pengadilan Negeri Martapura, identitas terdakwa Maisyonur Afifah, tempat tanggal lahir Martapura 14 Mei 2005, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pelajar. Penanganan terdakwa ditahan oleh penyidik kepolisian Kota Martapura pada tanggal 19 sampai 21 November. Ditahan penuntut umum Kejaksaan tanggal 21 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Martapura. Dakwaan bahwa ia terdakwa Maisyonur Afifah pada hari Rabu 16 November 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertetapan dengan lingkungan sekolah yang setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura. Tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan kekerasan dan penganiayaan yang mengakibatkan serangan fisik terhadap korban yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada sore hari pukul 16 WITA, terdakwa memasukkan obat pencahar ke dalam minuman korban dengan dosis yang tinggi. Ketika obat pencahar bereaksi pada korban, terdakwa mengikuti korban dengan membawa sebuah kayu. Terdakwa menunggu korban di depan toilet hingga saat korban ingin keluar dari toilet. Terdakwa mendorong korban dan memukulinya dengan kayu, dibantu tersangka lainnya yang berjumlah 3 orang. Setelah melihat korban pingsan, terdakwa keluar dan membuang kayu di dekat toilet tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dan pidana dalam pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan, pasal 130 KUHP tentang pengeroyokan, dan mempertimbangkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan masa tahanan maksimal 2 tahun 8 bulan. Martapura, 22 November 2022. Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa apakah sudah mengerti tentang isi dan maksud dakwaan dari penuntut umum? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut? Saya serahkan ke penasehat hukum yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut? Tidak, Ketua Majelis, oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan keberatan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap, Ketua Majelis. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Selanjutnya, kepada penuntut umum, ada berapa barang bukti dan saksi yang dihadirkan? 2 barang bukti dan 3 orang saksi, Ketua Majelis. Silakan dihadirkan saksi-saksinya. Baik, Ketua Majelis, petugas mohon hadirkan saksi 1 atas nama Dwi Ajeng Febrianti, saksi 2 atas nama Rizka Maria, dan saksi 3 atas nama Nurahima. Apakah saksi sehat dan siap dalam menjalankan sidang hari ini? Apakah benar saudara Dwi Ajeng Nurahima dan Rizka Maria berusia 17 tahun sebagai pelajar? Baiklah, penuntut umum silakan menyerahkan barang bukti. Silakan kepada penasihat hukum serta terdakwa untuk memeriksa barang bukti.
Silakan kepada penasihat hukum dan terdakwa kembali ke tempat. Baik, kepada saudara Dwi Ajeng, Rizka Maria, dan Nur Rahimah, silakan berdiri satu langkah. Ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan kembali ke tempat. Kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ya, Ketua Majelis, kepada saudari Dwi Ajeng, silakan duduk ke depan. Bagaimana saudari mengetahui keberadaan korban? Saat itu saya sedang di toilet. Ketika saya di toilet, saya mendengar suara pukulan yang sangat berisik. Setelah suara tidak terdengar lagi, saya keluar dan mengecek ke toilet, menemukan korban yang sudah tidak sadarkan diri. Apakah penasihat hukum memiliki pertanyaan kepada saksi? Apakah benar bahwa suara yang Anda dengar itu adalah suara terdakwa? Ya, saya memiliki buktinya di ponsel saya. Bisa saudara tunjukkan buktinya? Baik, saksi silakan kembali ke tempat. Kepada saudari Rizka Maria, silakan duduk ke depan. Kepada saudari Rizka, apakah yang Anda ketahui pada hari itu dengan korban? Beberapa saat sebelum kejadian, saya bersama teman-teman saya masuk kelas, tetapi terdakwa dan temannya melarang kami masuk dengan di depan kelas dengan alasan ada yang sedang baju. Namun pada saat mereka keluar, baju yang mereka kenakan sama saja seperti yang sebelumnya. Ketika Maya meminum minumannya, saya melihat Maya seperti kesakitan dan keluar dari kelas. Pada saudari Rahimah, apa yang Anda ketahui pada korban? Saat ini saya sedang bersama dengan Rizka, jadi kesaksian saya sama dengan Rizka. Namun saat itu, saat di kelas, saya sempat merekam Maya sedang tidur. Bisa saudari tunjukkan ini? Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Berdasarkan keterangan saksi, izinkan kami membawa para tersangka ke majelis. Silakan para saksi ke tempat duduk yang telah disediakan. Baik, terima kasih yang mulia. Tersangka, silakan perhatikan pertanyaan dari penuntut umum. Saudari tersangka, apakah benar yang telah dipaparkan oleh saksi sebelumnya? Benar. Dalam penyelidikan, penyidik menemukan obat pencahar dalam minum korban. Tersangka, silakan perhatikan pertanyaan dari penuntut umum. Saudari tersangka, apakah benar apa yang telah dipaparkan oleh saksi sebelumnya? Benar. Dalam penyelidikan, penyidik menemukan ada obat pencahar di dalam air minum korban. Apakah kalian yang memasukkannya? Benar, kami yang melakukannya atas dasar perintah terdakwa. Saya dan terdakwa menjaga di depan kelas agar tidak ada yang mengancam. Ya yang mulia, kami menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya pembacaan putusan oleh majelis hukum. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan hakim. Maka dinyatakan saudari Maisyah Nur Afifah secara sah dinyatakan bersalah dengan
hukuman 1 tahun 4 bulan penjara sesuai pasal 351 KUHP tentang tindakan penganiayaan dan mempertimbangkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan